kalau nggak bisa mendaftar? Tetap hadir lah. Nanti di sana kan kita bisa sampaikan lah bahwa ini kenapa nggak bisa mendaftar. Kita bisa kalau bisa go show langsung mendaftar ke sana. Kita akan meminta, mungkin ketua-ketua PMI akan meminta kepada Presiden agar yang sudah datang itu gagal daftar bisa itu, apalagi udah jauh-jauh datang, masa sih nggak bisa ngikuti kongres? Kan kalau kongres itu kan apa ya, di organisasi itu event acara yang gede gitu loh, Bang Mahfud. Jadi haruslah anggota itu yang antusias hadir tuh dikasih kesempatan dong, PPINI harus membuka itu seluas-luasnya lah. Jangan sampai ada yang merasa tidak bisa mendaftar, tidak bisa datang dengan alasan hotelnya tidak memadai. Kita mau nyari hotel aja sekarang ini susah loh Bang Mahfud. Bukan sekarang ini baru dibuka pendaftaran mau nyari hotel udah nggak ada semua. Nah, udah pada penuh semua. Ini koreksi Mbak kalau ada yang keliru dari Gross. Kan kalau mau menyampaikan suara itu kan nggak berbayar ya harusnya ya? Iya benar. Loh, kayak ke pemilu kan kita ya kalau kita bicara terlalu besar pemilihan RT kan kita nggak bayar buat milih RT. Apakah kalau mau milih RT Ya, harus daftar dulu bayar gitu? harusnya kan nggak bayar. Kalau menurut Mbak gimana? Nah ini kan sekarang kongres sudah bayarnya 1,7 nih, ya kan? Udah bayarnya tinggi. Terus dapat fasilitas hotel yang kayak begitu. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah kalau ada yang di dalam, ada yang di luar, potensi kekacauan itu gede, Bang. Kenapa, Oke. Bang? Kan saya bayar 1,7, kok itu kamu di dalam, kok aku di luar, dapat tenda. Kan gitu, fasilitasnya kok beda. Kan akhirnya kan gitu tuh. Kembali lagi ke situ, gitu. Nah, Seperti itu, Bang. kalau Mbak Ella kan sebagai ketua PNWL kan nanti akan duduk sebagai para presidium Ya. di kongres luar biasa, di Rakernas, RP3YD itu kan selalu dipimpin oleh para presidium, yaitu para ketua-ketua Pengwil. Nah, melihat kondisi ikatan organisasi, ikatan notaris Indonesia saat ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh para presidium untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, dari ujung sampai sekarang? Ya, kami tetap meminta kepada PPINI untuk apa ya? Pertama mengenai pendaftaran, agar anggota bisa melakukan pendaftaran dengan mudah dan cepat. Itu Bang Mahfud ya. Kedua, ini kan waktunya sudah mepet nih. Kalau memang tempat penyelenggaraan kongres ini tidak apa ya, dipindahkan, tidak memadai ya, harusnya dipindahkan Bang Mahfud. Oke. Kami akan meminta di situ gitu, memohonlah kepada PPINI ya, bukan kami ini mempermasalahkan Cilegon ya, jangan salah paham, ini tempat penyelenggaraan kongresnya yang kurang representatif karena anggota kan banyak yang antusias nih kali ini untuk mengikuti kongres, seperti itu Bang Mahfud. Ini ada saran dari, bukan saran ya, ada tanggapan dari pemirsa. Presidium nanti harus memproses dan meminta pertanggungjawaban baca ketum yang membuat dan menyerahkan surat permintaan pindah tempat kongres. Dan ada apa PPINI dalam kurung expired. Nah, expired ini nanti kita bahas ya. Expired memutuskan hanya dari surat usulan yang tidak punya dasar hukum itu. Jadi saran jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi karena melanggar keputusan Kongres Makassar. Tanggapannya kemana Mbak? Ya itu akan kami putuskan bersama lah dengan beberapa ketua-ketua panel ya di dalam presidium. Kami pasti akan mempertanyakan itu Bang Mahfud yang seperti saya sampaikan tadi mengenai tempat penyelenggaraan kongres, mengenai ini semua akan kami pertanyakan kepada PPINI. Nah tadi ada kata-kata expired. Jadi saya agak mundur lagi nih ke belakang nih. Ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Ada yang mancing-mancing Gross untuk arah situ. Oke. Bang Mahfud, jangan yang membahas expired itu. Expired itu kan sudah dibahas ke yang lain-lain itu. Enggak, kalau menurut Mbak Ella, tanggapan dikit lah, tanggapan dikit. Sebetulnya masa bakti ketua pengurus itu kan kalau dasarnya anggaran dasar pasal 10 ayat 4 yang tadi kita baca, Kongres adalah rapat anggota tertinggi yang tidak dapat diserahkan ke alat kelengkapan lain bla 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 yang diselenggarakan 3 tahun sekali titik, nggak ada koma. Nah penjabarannya di anggaran rumah tangga itu di pasal 16 ayat 10 huruf C. Kongres menetapkan dan melantik ketua umum untuk masa jabatan 3 tahun. Tanggapannya gimana Mbak? Ya untuk 3 tahun memang sih sudah selesai yang lalu ya untuk PPINI. Tapi kan ada KDK itu memperpanjang.
Emang boleh Iya. KDK memperpanjang diri sendiri? Di KDK itu kan meminta pendapat anggota melalui KDK ya untuk perpanjangan. Awalnya kan kita perpanjangan itu dengan KDK itu karena ada itu loh Bang Mahfud, COVID. Hari Raya Keagamaan. Itu COVID. kita pahami lah ya. Setelah itu kan perpanjangan lagi. Nah, itu yang saya bilang. Itu yang jadi begini loh, kelemahan di KDK yang di sistemnya INI itu seperti itu. Jadi kalau anggota tidak menjawab, dianggap menyetujui. Nah, itu Bang Mahfud. Itu celahnya Ya ya. kan? Iya, celahnya di situ. Padahal kan anggota kita kan sebagian besar tuh nggak mau tahu tuh tentang organisasi, benar nggak? Betul. Nah, yang nggak mau tahu itu yang berdiam diri itu dianggap setuju. Ya. Ya udah. Bener, Gitu loh. 18.000 yang selalu datang ke kongres ke acara, ya mulai mantar 4.000 5.000. Nah, itu dia. 13.000-nya? Nah, kalau 4.000 5.000 itu datang terus dibatasin, yang saya dengar infonya dibatasin 3.000 doang. Kasihan dong, hanya 2.000 ini nggak bisa dapat. Misalnya nih ya Bang, 18.000, 5.000 ini loh yang concern sama organisasi. Harus dong kita tampung, kita aspirasikan suaranya. Iya dong, dari 18.000, Menarik 5.000 yang concern 4.000. Nah, ada yang menarik, kembali Mbak. ke tempat penyelenggaraan kongres yang dibatasin itu. Nah, ini kan anggota yang mau hadir di kongres kok dibatasin, padahal yang datang cuma 5.000 doang loh, jalan setiap sebanyak-banyaknya itu 5.000. Ada yang menarik tadi, celah yang ada di KDK itu menarik nih. Ini menyangkut kemarin juga sih sebetulnya yang telah Mbak Ella lalui. Nah, di celah KDK itu kan kalau nggak salah di pasal 22 ART. Ayat satunya kan kalau tidak salah pengurus pusat dapat mengusulkan kepada anggota melalui melalui surat dikirim kurir elektronik bla bla bla, mau email atau apa, melalui Pengwil dan Pengda selama 1 bulan. Iya. 1 bulan. Betul. 1 bulan itu kan untuk pengiriman. Nah, di ayat 2-nya kan Pengwil Pengda wajib meneruskan ke anggota dan melaksanakan rapat anggota untuk menyampaikan pendapatnya menyetujui atau tidak. Iya. Nah, pasal 3-nya dan seterusnya itu kan ada pernyataan bahwa PP diberikan waktu lagi 1 bulan untuk merekapitulasi ya. Yang setuju berapa, Dan melaporkan. yang tidak setuju, kemudian mensosialisasikan atau melaporkan. Diberikan waktu 1 bulan. Kalau saya baca itu kan itu diberikan waktu 3 bulan. Kenapa hanya 1 bulan jadinya? 1 bulan itu kan untuk meminta pendapat, bener nggak? Iya. 1 bulan untuk setelah surat dikirim kan dalam waktu 1 bulan harus ada tanggapan, balasan. Ya. Kalau nggak ada balasan kan dianggap setuju. Tapi dalam aturannya kan berarti 3 bulan seperti Bapak bilang kan, 1 bulan kirim, terus 1 bulan tanggapan, terus 1 bulan lagi untuk merekapitulasi, ya, atau untuk memberitahukan bahwa ini hasilnya ini apa, berapa yang setuju, berapa yang tidak. Nah, kemarin yang terakhir itu kalau nggak salah ada disampaikan kan, tapi banyak anggota kan yang tidak memberi jawaban. Tapi kan jadi itu, dianggap setuju. Tapi kan waktunya cuma 1 bulan. Ya itu dia. Begini loh Bang Mahfud, waktu 1 bulan yang dimaksud oleh PP itu mungkin ya pada waktu memberi jawaban itu loh. Harusnya kan 1 bulan suratnya, bener nggak? Iya. Sesudah itu kan baru menunggu 1 bulan lagi. Pengwil dan Pengda, Pengwil menyosialisasikan ke Pengda, Pengda kan melakukan rapat tuh. Nah, itu kan dikasih waktu 1 bulan untuk membalas itu apakah menerima atau tidak KDK itu kan, menyetujui atau tidak. Nah, sesudah itu kan 1 bulan lagi kemudian untuk melaporkan. Benar nggak Bang? Iya. Apakah... Tapi kenyataannya kan tetap jadi beda tuh. Nah, apakah 1 bulan doang. Apakah ini akan jadi pembahasan waktu nanti di sidang pleno di saat pelaksanaan? Nanti kita lihat aja Bang Mahfud. Nah, Mbak Ella, untuk menyelesaikan permasalahan ini apakah dilakukan sebelum LPJ atau setelah LPJ? Kalau menurut Mbak Ella? Yang permasalahan yang tadi kita bahas ini, masalah pendaftaran ini dan sebagainya ini, apakah ini akan diulas, dibahas itu setelah LPJ atau sebelum LPJ kalau menurut Mbak Ella? Ya harusnya setelah LPJ dong, yakin? Kan setelah serah terima ke presidium. Kalau sudah serah terima berarti sudah sah semua dong secara hukum. Enggak dong, kita lihat dulu LPJ-nya apakah diterima atau tidak. Nah kan ini kan bicara gini, kalau kita sudah serah terima, gini loh, presidiumnya setelah serah terima ke presidium dulu baru kita bisa membahas ini dong. Masa kalau sebelumnya itu bukan presidium loh Bang, mungkin dari floor yang ingin mempermasalahkan. Iya kan presidium sudah memimpin serah terima Palu. Kalau presidium menerima Palu kan setelah LPJ itu. Bukan, sebelum.
Sebelum LPJ ya. Iya. Nah kalau sebelum LPJ ya pada saat itu, padahal kita sudah kalau kita sudah memiliki kewenangan baru kita akan menanyakan. Kalau enggak kita kan nggak berwenang, Bang. Iya kan, pembukaan biasanya nih kayak kemarin kan pembukaan. Bukannya setelah LPJ tuh, Bang? Bukan. Kalau kemarin kan apakah setelah kan penyerahan Palu itu setelah pembukaan, oke, Rakernas saya buka, tak 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 diserahkan, kami selanjutnya saya Itu serah. kan Rakernas, Bang, jangan ke IFAD dulu, Bang. Ini YNI, Bang. Sama prosedurnya kan, kalau yang kan saya beberapa kali mengikuti sama. Berarti setelah LPJ dong, sebelum LPJ. Iya, Ya. setelah dibuka kan serah terima Palu untuk Kalau sudah memimpin serah terima sidang. Palu, nah itu ya kewenangan kita untuk menanyakan, Bang Mahfud.